datang dalam serba-serbi tradisi asli Nusantara. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai tradisi kain tenun sengkang. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang mari kita simak tradisi kain tenun sengkang selengkapnya. Dan menyimpan makna tersirat. Saatnya kita kembali menengok warisan kekayaan Nusantara dari para leluhur. Salah satu warisan leluhur yang masih terjaga sampai saat ini dapat kita saksikan di kota Sengkang, sebuah kota di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Secara sosiologis dan budaya, Kabupaten Wajo memiliki kekayaan budaya dan kekayaan alam yang menakjubkan. Di daerah ini ada Danau Tempe yang dikenal sebagai penghasil ikan air tawar. Danau Tempe terbentang laksana cermin raksasa di sisi barat kota Sengkang. Danau ini memiliki pesona alam yang elok dan unik. Perkampungan nelayan tradisional bernuansa Bugis berjajar sepanjang tepian danau. Berjarak 2 km arah timur kota Sengkang, dekat Danau Lampulung, terdapat kampung adat Atakae. Di sana terdapat bangunan duplikat rumah adat Wajo. Salah satu di antaranya yang terbesar adalah Seo Raja atau Istana Raja Latendri Bali. Ada yang khas dari masyarakat Bugis sebagai suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Wajo, yaitu keberadaan kain tenun sutra Sengkang. Menurut cerita turun-temurun dan beberapa literatur, kain tenun sutra Sengkang telah ada sejak ratusan tahun silam. Pertama saya mengungkap sebuah naskah yang pernah saya baca, yaitu Lontara Belawa. Di situ pertama kali saya temukan kata-kata sutra. Di situ antara perkawinan anak kaji dari Luwu dengan Iswari dari Majapahit. Di situ juga saya temukan kata-kata di dalam lontara, kata-kata Sengkang. Lalu ini putri dari Majapahit dengan perkawinannya dari anak kaji dari Luwu, maka diberikan kekuasaan di 4 daerah, yaitu Tempe, Sintang, Tampang, dan Wajo. Nah, disitulah awalnya kita mengenal, sudah mulai kenal nama sutra. Tenun ini sudah ada sejak abad ke-14 di Kabupaten Wajo ini. Namun pada saat itu terbatas pada pembuatan untuk pemakaian sendiri, bukan untuk kebutuhan dagangan. Tentu saja seseorang ingin melakukan hajatan pernikahan, terutama pada acara-acara pernikahan, itu biasanya anak-anak perempuan itu diminta atau disuruh oleh orang tuanya untuk menenun sarung, apakah untuk dipakai dia sendiri ataukah untuk orang tuanya. Itu sehingga belum
terjadi di masyarakat sebagai suatu komoditi dagangan, tetapi hanya untuk pemakaian sendiri. Tak terasa tahun demi tahun telah Sejarah tentang tenun sutra Sengtan tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan Bugis dalam keluarga. Orang tua suku Bugis di zaman dulu menjadikan tenun sutra sebagai salah satu cara dalam mendidik anak perempuan mereka. Salah satu cara untuk mendidik anak-anak perempuan di zaman dulu agar supaya perempuan-perempuan ini bisa menjaga diri, terhindar daripada hal-hal negatif, sehingga lebih banyak dianjurkan atau disuruh oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah untuk menenun. Nah, sehingga akhirnya menjadi suatu tradisi dan budaya pada masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Wajo ini, setiap anak perempuan harus pandai menenun. Dalam bahasa lokal, yaitu Bugis, sutra disebut dengan sabe. Menengok ke masa yang lalu, aktivitas masyarakat Wajo dalam mengelola sutra sudah dilakukan secara turun-temurun, baik dalam skala industri rumah tangga maupun industri menengah. Proses pembuatan kain sutra membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan sedikitnya 15 orang dalam satu kali tahapan pembuatan kain. Sebelum menjadi benang sutra, ada proses yang cukup panjang yang dimulai dari peternakan ulat sutra. Proses ini mulai dari pemeliharaan ulat sutra, proses menjadi kokon, hingga akhirnya menjadi benang sutra yang siap ditenun menjadi sehelai kain. Kita dapat telur dari petani sesuai dengan pesanan. Contoh ini tempat telurnya dan menetas, misalnya penetasan tanggal 1. Ini menetas baru 3 hari makan, dikasih makan dengan daun murbai. Ada memang khusus daun murbai itu. Baru 3 hari makan, baru ada instar pertama, artinya tidur. Instar pertama itu 2 kali 24 jam. Ulatnya tidur itu tidak makan. Baru setelah instar pertama makan lagi selama 2 hari. Masuk instar 2. Begitu seterusnya sampai instar 4. Ini sudah masuk instar 5. Artinya ini masuk untuk proses pengokonan. Tinggal 3 hari proses pengokonan. Dia akan membungkus dirinya jadi kepompong. Itu seratnya, dia mengeluarkan air liur dari mulutnya. Itu bikin bundaran untuk membungkus dirinya. Dan bundaran itulah disebut kokon, dan itulah yang jadi sutra. Dalam proses pembuatan benang sutra menjadi kain sarung sutra, masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan tenun tradisional, yaitu alat tenun gedogan atau masyarakat Sengtan menyebutnya alat tenun walida. Ini alat tenunan gedogan, satu setnya. Ini pertama alat gulungan benang, baru ini alat penindis untuk menekan benang bawah, baru ini tali untuk alat pembantu untuk benang bawah. Ini sisir, alat untuk mengatur lusi. Ini juga walida, alat untuk merapatkan benang pakan. Ini teropong, alat untuk memasukkan benang pakan. Dan ini wakangan, alat untuk gulungan kain. Perkembangan teknologi yang datangnya dari tanah Jawa berpengaruh terhadap proses pembuatan tenun sutra di sekitar tahun 1950 dan membuat sebagian proses pembuatan dengan alat tenun gedogan beralih menjadi alat tenun bukan mesin. Dan adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap
siap mencatat ya? Pertanyaannya adalah, apa hubungan ulat dengan kain sutra? Dicatat ya, apa hubungan ulat dengan kain sutra? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Kehidupan sehari-hari masyarakat Wajo. Bahkan di tahun 70-an, tenun sutra seolah mempunyai keistimewaan tersendiri saat hari raya tiba. Tidak hanya itu, sutra sengkang mempunyai nilai simbolik yang sangat tinggi dalam menerjemahkan hubungan suami istri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Tahun 70-an saya masih dengar semua orang kalau lebaran pasti pakai sarung sutra. Kalau hari lebaran itu bunyinya sarung sutra. Kalau di masjid orang berdiri untuk salat, semua pasti terbunyi kedengaran sebagai kain sutra. Dan hari saat itu juga orang pada pakai sutra sebagai pakaian salat Idul Fitri. Lalu yang kedua yang saya lihat, orang Wajo itu dia sebagai ibu rumah tangga, dia memenuhi kebutuhan suaminya, memasak, memelihara anak, juga dia masih melakukan aktivitas itu dan tidak ada yang terabaikan, semua jadi. Kain tenun sutra sengkang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan tenun sutra dari daerah lain, yaitu warna yang terang dan mencolok. Warna kain tenun ini pun menjadi makna tertentu dan penanda tersendiri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Kalau berbicara masalah warna, memang ada peruntukan tertentu bagi pemakaian warna itu. Misalnya saja seorang gadis itu biasanya memakai sarung berwarna kotak-kotak kecil dan halus, dan terdiri dari warna tua muda. Pada umumnya memakai warna pink terang dengan pink muda, ataukah hijau daun dengan hijau muda, dan seterusnya. Berbeda kalau perempuan itu sudah berkeluarga, itu juga memiliki ciri warna tertentu, ataupun laki-laki yang masih telanjang menikah. Nah, sehingga pemanfaatan sarung itu pada zaman-zaman yang lampau, pada umumnya keluarga-keluarga jika menghadiri undangan membawa serta keluarga-keluarganya. Jika satu keluarga memiliki anak laki-laki, itu dibawa serta dalam suatu acara pesta pernikahan, dan dipakaikanlah sarung yang menandakan bahwa si anak ini masih bujang. Di keluarga lainnya juga mungkin membawa anak gadisnya yang juga memakai sarung yang menandakan bahwa dia masih gadis. Ya, sehingga kadang-kadang terjadi perjodohan setelah acara itu, karena pada saat berkumpul orang sudah bisa melihat, oh si keluarga ini memiliki anak laki-laki yang masih bujang, keluarga ini masih memiliki anak yang masih gadis. Jadi ada warna khusus untuk kalangan bangsawan, warna hijau karatong, kalau di sini kan hijau datu, itu dikhususkan untuk kalangan bangsawan. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu. Itu ada tempat-tempatnya bahwa kalau warna ini, kalangan ini yang bisa umur sekian yang bisa pakai. Itu dulu, tapi sebagian sekarang masih daerah di Tanah Bugis masih pertahankan itu, sebagian juga tidak pertahankan lagi. Selain warna, motif khas kain tenun sutra sengkang juga menjadi ciri khas yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Meski seiring berjalannya waktu, motif-motif ini mengalami modifikasi. Sebenarnya motif-motif yang tercipta itu tidak terlepas daripada karakter orang Bugis Wajo itu yang berada dalam
pemerintahan yang demokratis, walaupun pemerintahan itu kerajaan. Itu yang tercipta di masyarakat karena begitu leluasanya, begitu bebasnya orang mencipta, sehingga tidak ada batasan bagi mereka seniman-seniman perajin tenun ini untuk mendapatkan inspirasi yang lebih luas lagi, yang kemudian diimplementasikan ataukah dibuat dalam bentuk motif pada tenun batik itu.